يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركين وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تدعدع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في الحشر ملاذ
لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفظع وينادون ترى ما قدها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفاع تشفع فعليك الله صلى ما بدأ نور وشعشع ما بدا نور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع وكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غثنا يا الله بها ينهى طالع مع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واختي
الحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر والي والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya di kisahnya dapat menjumpai Anda kembali di majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang disiarkan dari Masjid Al-Munawwar Pancoran, Jakarta Selatan. Tadi sudah dibuka dengan pembacaan salawat dan kitab maulid oleh tim Hadroh Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia kedatangan guru-guru besar, di antaranya ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, ada Habib Jafar bin Bagir Al-Atos, dan Habib Bagir bin Yahya, Habib Hud bin Bagir Al-Atos, beserta guru-guru besar lainnya yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan untuk pemirsa yang ingin mengetahui informasi terupdate dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_anyus dan juga di Instagram @cahayahati_anyus. Baik, kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifada wal-mudhakara wat-tadhkir wal-hatha ala at-tamassuki fi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah, yang sama kita hormati dan kita cintai semua orang tua, para alim ulama dan para guru-guru kita yang hadir pada malam ini secara umum. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan anugerah limpahan curahan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Atas, kita doakan panjang umur, sehat, lutuf wal afiyah insyaallah. Demikian guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ala bin Yahya, kita doakan panjang umur, sehat, lutuf wal afiyah insyaallah. Juga guru kita Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, guru kita Ki Haji Salman Yahya, kita doakan panjang umur, sehat, lutuf wal afiyah. Para hadirin jamaah majlis Rasulullah, demikian juga para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
abainal afadil wal asatidati syurafa, hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita malam ini pada kajian hadis dalam kitab Gutuful Falihin yang dikarang atau dirangkum oleh guru kita Murabbi arwahina Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya, memudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-85 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abih, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seorang yang menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-85 dibawa oleh sahabat Rasul Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Rasul, anak daripada sahabat Rasul, anak daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umarul Faruq, anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah, yang sudah beberapa kali kita kupas tentang sejarahnya. Tapi dua hal yang perlu kita catat, kita ingat, beliau sahabat Rasul yang ahli fikih, ahli ibadah, yang ahli wara, dan banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 2630 hadisnya Rasulullah. Meninggal dunia tahun 73 Hijriah. Mudah-mudahan Allah meridai beliau dan kita semua mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, abarrul birri, kebaikan yang paling utama. Abarrul birri, kebaktian yang paling bakti. Abarul birri, sesungguhnya kebajikan yang terbaik, an yasilar rajulu wudda abih, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan kerabat orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, wudda abih ba'da an yuwalli, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan baik dengan kerabat, sahabat, handai tolan, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Itu termasuk kebaikan yang paling utama. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini berbicara tentang keutamaan berbuat baik bukan hanya kepada ibu bapak, tapi berbuat baik kepada semua sahabat ibu bapak kita. Seperti kita ini sekarang masih hidup, punya teman, punya kerabat. Betul? Kita punya sahabat, kita punya kerabat. Selayaknya anak kita bukan hanya menghormati kita, tapi menghormati sahabat-sahabat kita. Selayaknya anak-anak kita berbuat baik bukan hanya kepada kita, tapi berbuat baik juga kepada teman-teman kita. Demikian juga ibu bapak kita. Apalagi mereka sudah meninggal dunia. Kita lihat bagaimana ajaran Islam. Allah utus manusia yang paling lembut, manusia yang paling penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya menjaga hubungan
baktinya anak nggak cukup dia berbuat baik kepada ibu bapanya saja. Nggak cukup dia berbakti kepada ibu bapanya saja yang masih hidup. Bahkan setelah meninggal dunia, yang lebih jauh lagi kepada teman-teman kerabat ibu bapak kita pun selayaknya kita untuk berbuat baik, menyambung hubungan dengan mereka. Shallu ala Rasulillah. Berarti jelas saudara, dalam hadis ini orang yang berbuat baik kepada teman bapaknya yang sudah almarhum, teman ibunya yang sudah almarhumah, secara tidak langsung menjadi tolak ukur bakti anak itu kepada ibu bapaknya langsung. Ibu bapaknya sudah meninggal, tapi dia berbuat baik kepada sahabat ibu bapaknya, maka seakan-akan dia berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Malik namanya Usaid bin Rabi'ah As-Sa'idi pernah bercerita begini. Baina nahnu julusun inda Rasulillah idh ja'a rajulun faqala ya Rasulullah. Waktu kami sedang bersama baginda Nabi, tiba-tiba muncul ada seseorang bertanya, wahai baginda Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Hai Kanjeng Rasul, apakah masih ada sisa, masih ada jalan, masih ada cara saya pengen bakti kepada ibu bapak saya yang meninggal dunia? Ente catat baik-baik nih sabda Rasulullah SAW. Ingat baik-baik, ini bisa menjadi dalil nyata. Faqala na'am, betul kata Nabi, masih ada cara lain. Apa itu ya Rasul? Dalam riwayat yang lain, baqina alaika arba'atun, masih ada 4 cara lagi. Dalam riwayat yang lain Nabi langsung sebut inti poinnya. Qala as-salatu alaihima, kamu doakan mereka berdua. Mendoakan ibu bapak yang sudah meninggal itu diantara cara bakti anak kepada ibu bapak. Mendoakan sendiri, bersama kakak, bersama adik, bersama guru, rame-rame, intinya doa. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang kedua, kamu mintakan ampun sama Allah untuk mereka berdua. Diistighfarin, minta sama Allah. Yang ketiga, infadhu ahdihima, menunaikan segala bentuk wasiat-wasiatnya yang baik dan tidak melanggar aturan syariah. Apalagi ya Rasul? Silaturrahimil lati la tusol illa min kibalihima, menyambung tali hubungan silaturahmi kepada kerabat, sanak famili, sepupu, paman, bibi, keluarga besar yang tidak ada hubungan kecuali wasilah ibu bapak kita sehingga terhubung ke kerabatan. Sambung, nggak harus lebaran, kapan saja. Lalu apalagi ya Rasul? Yang terakhir, ikramu sodikaihima, kamu hormati semua sahabat-sahabat ibu bapak kamu. Semua sahabat ibu bapak kita hormatin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bahkan saudara, dulu ini sangat dipakai ini perintah Rasul. Kalau ada yang meninggal didoain, minta ampun sama Allah untuk almarhumah, tunain wasiatnya, silaturahmi dijaga, semua kekerabatan ibu bapak dijaga. Dari mulai zaman sahabat, para tabi'in, para ulama, jaga erat-erat ini perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar yang bawa hadis malam ini, dalam riwayat yang beliau bawa diceritakan ketika Abdullah bin Umar ini sudah menjadi ulama besar, dikagumi di bangsanya, terkenal masyhur namanya, akan tinggi ilmunya. Di tengah perjalanan ketika keluar dari kota Mekah, di tengah jalan bertemu dengan kakek-kakek yang sudah tua renta dengan berpakaian yang sudah lusuh. Abdullah bin Umar lagi naik kuda dengan pakaiannya yang bagus, dengan imamanya. Ketika di tengah jalan dia melihat ada kakek-kakek tua ini, dia
beliau turun dari kudanya. Apa yang dia lakukan? Dia beri salam, lalu dia jabat tangan dengan penuh kasih sayang dan senyuman yang indah. Dipersilahkan orang tua itu agar melanjutkan perjalanannya, menunggangi kudanya. Dinaikkan ke atas kudanya sampai imamahnya dicopot, diletakkan di atas kepala kakek tua itu, mungkin agar tidak terlalu terkena panasnya terik matahari. Dikasih kudanya, dipersilakan kakek tua itu berjalan sampai muridnya Abdullah bin Umar ini tanya, "Wahai guru kami, Imam Abdullah bin Umar, kami tidak kenal siapa kakek tua ini, lalu mengapa Anda begitu baiknya kepada dia?" Abdullah bin Umar menjawab, "Innahu kana waddan li Umar." Kata Abdullah bin Umar, dia ini dulu teman bapak saya. Orang ini adalah teman karib saya punya bapak Sayyidina Umar. Makanya saya perlakukan kasih sayang, wakaran, penghormatan kepada sahabat saya punya bapak. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajmain. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Contoh teladan untuk kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat, para ahlul bait, para ulama, betul. Bahkan lebih jauh lagi Rasul mencontohkan kepada kita, bukan lagi kepada kerabat ibu bapaknya, kepada istrinya yang sudah meninggal, Sayyidatna Khadijah. Selalu Rasul puji-puji, Rasul suka kasih hadiah untuk orang lain. Siapa orang lain itu? Sahabat-sahabat almarhumah mendiang istrinya Khadijah. Dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah ya pernah mengatakan begini, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghirtu ala Khadijah." Saya ini tidak pernah cemburu secemburu istrinya Rasul yang bernama Khadijah. Ini mara'aitu gattu, memang saya belum pernah melihat itu siapa Hubabah Khadijatul Kubra. Saya belum pernah lihat. Wa kana yukthiru dzikraha. Tapi Nabi selalu sebut-sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Farubbama dzabah asya. Kadangkala Nabi potong kurban atau potong kambing, potong domba. Tsumma batsaha, lalu Nabi bagi-bagikan ala asdigai Khadijah, dibagiin, suruh sahabat kasih ke rumah fulan, dia itu temannya almarhumah Khadijah. Kasih kambing ini ke fulana, dia itu temannya Khadijah. Orang yang sudah meninggal, istrinya bukan ibu bapaknya lagi, tapi Rasul jaga kekerabatan teman daripada Sayyidah Khadijah. Sampai kata Sayyidina Aisyah, "Farubbama qultu lahu," sampai saya mau mengatakan kepada Rasul, "Kan lam yakun fid dunya illa Khadijah." Sampai saya mau ngomong sama Nabi, emang perempuan di dunia ini cuma Khadijah. Masya Allah. Ya, Sayyidah Aisyah masih kecil. Ya, sallu ala Rasulillah. Fayaqulu, apa yang mau terlontar dari hati dan lisannya Sayyidah Aisyah sudah diketahui lebih dahulu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Faqala innaha kanat wa kanat wa kana laha minni wa kana laha waladun minha. Itu Sayyidah Khadijah, kata Nabi, dia itu orang yang begini, orang yang begitu, orang yang istimewa, disebut sama Nabi, dan dari dia saya punya keturunan. Sallu ala Rasulillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali kita ke hadis. Di antara kebaktian yang paling bakti, kebajikan yang paling utama, seseorang berbuat baik kepada kerabat ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Coba kita merenung bersama. Kenapa Nabi suruh kita berbuat baik sama teman ibu bapak kita? Coba kita merenung. Kita punya ibu bapak yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Ketika mana orang tua kita meninggal dunia, punya teman. Ada 1, 2, 3, kita datangin. Ketika kita berjumpa dengan sahabat ibu bapak kita ini, apa yang pertama muncul? Apa yang pertama terjadi? Ungkapan teman ibu bapak kita senang.
Masya Allah si fulan anaknya almarhum menyambangi saya, menziarahi saya. Mulai kumpul, mulai ketemu, teman bapak kita akan senang gembira sambil mengatakan Allah yarham, ente punya bapak. Betul. Almarhum bapak ente orang baik. Lalu dia bakal ingat kejadian yang paling indah ketika bersama bapak ibu kita. Betul. Apa yang terjadi? Dia bakal sebut kebaikan almarhum almarhumah yang pernah terjadi ketika bersama dia. Sehingga apa? Disebut kebaikan almarhum almarhumah, pahalanya sampai kepada almarhum almarhumah. Betul. Satu cerita dia bilang Allah yarham almarhum dulu begini. Ada lagi cerita kedua, Allah yarham ente punya aba orang baik, ente punya umi wanita solehah. Ini pujian jadi doa untuk almarhum almarhumah, menggembirakan mereka dalam kubur. Subhanallah. Begitu cerdasnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rasul cari cara bagaimana orang yang sudah meninggal dunia dapat kiriman pahala bukan dari anaknya saja, tapi dari teman-temannya. Akan ikut mendoakan dengan cara apapun. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat ruhaha, saya punya ibu sudah meninggal, apa tasaddaqu anha, apakah boleh saya mau sedekah untuk dia? Qala na'am, boleh. Kamu sedekah apapun diniatin untuk ibu bapamu, pahalanya sampai kepada mereka untuk menjaga hak ibu bapak kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kebaktian ada dua, ente catat baik-baik. Waktu ibu bapak kita masih hidup, kita disuruh bakti kepada mereka oleh Allah, oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Itu yang pertama. Ada lagi kebaktian yang kedua. Apa? Ini dalam hadis. Setelah ibu bapak kita meninggal dunia, muncul marhala kedua bakti kepada mereka. Dahulu masih hidup kita bakti kepada mereka, ada nilai, ada pahala. Kalau tidak tercampur riya, tidak tercampur sum'ah, tidak tercampur cari pujian. Kalau ada riya nggak ada pahala. Tapi kalau kita bakti kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang lihat kita, tidak ada yang puji kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Makanya pahalanya lebih besar berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia. Di dunia anak bakti kepada ibu bapaknya untuk kemaslahatan urusan dunianya. Betul. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ini ibu bapak kita sendirian dalam kubur. Ibarat kata seperti berada di satu kamar. Kamar itu bukan ukuran 2-3 kali meter. Ukuran seukuran tubuh. Tempatnya gelap, tertutup rapat, tidak ada sinar. Ketika anak bakti kepada ibu bapaknya dalam bentuk doa, sedekah, silaturahmi, menyambung kekerabatan, ini menjadi lampu yang akan menggembirakan mereka, orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan urusan hari kiamatnya. Betul. Makanya nilainya sangat mahal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, berbaktilah kita kepada ibu bapak, baik mereka masih hidup maupun mereka setelah meninggal dunia, dalam bentuk kebaktian marhala kedua, kebaktian setelah mereka meninggal dunia. Semoga itu semua bisa menjadi penghibur dan pelita cahaya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pemaparan dari Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau menjelaskan bahwasanya kebaikan yang utama bagi orang tua yang sudah meninggal adalah bersilaturahmi dengan para sahabat kedua orang tua kita, agar kemudian semua menjadi pahala dalam hitungannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan melanjutkan tausiah yang kedua dari Habib Ja'far bin Bagir Al-Atas. Namun setelah jeda iklan berikut, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, masih berkaitan tentang salat. Ini kemarin masuk dalam syurut wujubus salah.
wajib salat atas setiap muslim. Muslim keluar dari kata muslim al-murtad. Keluar dari kata muslim al-murtad wal kafir. Tapi al-murtad wajib alaihi al-qada wa la yajib alal kafiril asli. Wajib atas seorang yang murtad untuk membayar qada taghlidan alaih katanya, untuk memberatkan dirinya. Jadi nggak main-mainin Islam, keluar masuk Islam seenak-enaknya aja. Kalau dia nggak dikasih hukuman keras, dia akan main-main. Keluar Islam masuk lagi, keluar Islam masuk lagi. Nah, dia malas sembahyang, dia malas melakukan kewajiban-kewajiban syariah, dia keluar dulu dari Islam. Akhirnya termasuk lagi. Maka ulama mengatakan untuk hal seperti itu wajib dikeraskan orang murtad. Tajibus salatu ala kulli muslimin, wajib salat atas setiap orang muslim. Balighin agilin, orang yang sudah baligh. Baligh baik laki-laki atau perempuan, nggak ada bedanya. Balighin agilin dzakarin au unsa au khunsa, orang yang baligh laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan banci. Kalau sudah baligh maka wajib untuknya melaksanakan salat. Wajib atasnya untuk melaksanakan salat 5 waktunya. Bahkan kita Imam Syafi'i, apabila seorang meninggalkan salat satu fardu saja, kemudian wajib atas hakim ustutiba. Kalau karena ngingkari kewajibannya, kafir dia. Itu di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal sarah tasrih jelas sekali, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia telah keluar kufur. Dihukumkan jelas kekufurannya. Tapi di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau tidak juhudan, tidak mengingkari kewajiban salat atas dirinya karena malas atau ngeremehin kewajibannya, ustutiba al-hakim, kewajiban atas waliul amr, atas pemerintahnya. Kalau kita urusan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, apa di sini dipakai pemerintahnya untuk minta dia taubat, melaksanakan kewajiban sholatnya yang fardu yang 1 kali ditinggalkan. Apabila dia ingin taubat, umhila ila fardhits tsani. Kalau dia mau bertobat, ditunggu, dikasih waktu untuk bertaubatnya di waktu yang kedua. Ninggalin zuhur, dimintain tobat. Dikatakan, iya ane mau bertobat, ane mau sholat. Tunggu sampai sholat asar. Kalau sampai sholat asar waktunya keluar, dia nggak melakukan sholat zuhur dan sholat asar, gutilah haddan. Maka wajib atas hakim pemerintah untuk membunuh dirinya sebagai hukumannya. Kalau dijalanin ini rapi insya Allah. Tapi bukan sembarangan setiap orang boleh membunuhnya. Ini kewajiban hakim. Karena hakim bisa melihat keadaan diri seorang, melihat karakter orangnya. Dia memang malasnya top banget atau setengah-setengah. Karena kadang-kadang iya dia mau ada keinginan. Itu kehendak hakim boleh ditunggu dia sampai dia punya taubatnya keras untuk melaksanakannya. Tapi dalam kewajibannya tunggu sampai 2 fardu. Asar, zuhur, asar. Yang ketiga dia nggak masuk waktu yang ketiga selesai, gatalahul hakimi haddan. Boleh seorang hakim mengambil keputusan untuk membunuhnya. Aliyadzubillah min dalik. Jadi jangan main-mainin tentang masalah salat. Al-ahdu bainana wa baina ghairina as-shalah, kata Nabi SAW. Perjanjian kita atas diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas yang lain selain orang Islam adalah salat. Faqad bari'at dhimmatu Muhammadin, dhimmatullah wa dhimmatu Muhammadin ala man taraka salata muta'ammidan. Terlepas tanggung jawabnya Allah dan tanggung jawabnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW atas orang yang meninggalkan salat secara sengaja.
Waliyadzubillah min dzalik. Tarikus shalah mal'unun yanzilu alaihi alfu la'nah. Orang yang meninggalkan salat dilaknat dan turun atasnya 1000 laknat. Man taraka salata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar. Fulanun ibnu fulan la budda min dukhulin nar. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja tertulis namanya di pintu api neraka jahanam. Fulan anaknya si fulan. Kenapa bapaknya ikut? Karena bapaknya enggak ngajarin. Karena bapaknya yang membuat anaknya meninggalkan salat secara ringan, secara enteng. Maka nama bapaknya juga masuk ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah, la budda min dukhulin nar. Kalau dia enggak bertobat, waliyadzubillah min dzalik, dia masuk ke dalam kecaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia diambil hukuman oleh hakim dengan hukuman dibunuh, maka wajib atas hakim memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya di tempat kuburan orang-orang Islam. Tapi itu keputusan atas hakim, nggak boleh setiap kita memberikan hukuman kepada orang lain. Itu hukumannya hak seorang hakim pemerintah yang mengetahui ada di kampungnya, ada di negerinya orang yang meninggalkan sholat. Bayangin kalau satu orang 1000 laknat, berapa kali dalam satu hari laknat turun atas orang yang ninggalin sholat. La ilaha illallah. Ini yang menyebabkan segalanya turun, musibah turun, nggak pernah terhenti-henti, segala balak turun, segala macam-macam problem, masalah nggak kelar-kelar urusannya. Karena banyak orang-orang yang masih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan kita diberikan taubat sama Allah Subhanahu wa taala untuk jaga kewajiban kita salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajibu salatu ala kulli muslimin balighin agil, orang yang sudah balik. Laki-laki dan perempuan umur 15 tahun. 15 tahun secara tahdidan pasti. Enggak kurang, enggak lebih. Qamariyatan hijriyah. Tahun Arab, tahun hijriyah. Udah 15 tahun nggak pakai tanda-tanda yang lain, udah pasti dia dalam keadaan baligh. Atau umur 9 tahun kurang lebih kemarin bagi wanita yang haid. Bagi wanita yang haid, apabila dia datang haid di umur 9 tahun kurang 14 hari, kurang 16 hari, maka dia juga datang dinamakan sudah baligh. Laki-laki dengan ihtilam, dengan keluarnya mani di umur 9 tahun. Kalau sudah keluar mani, maka dia masuk dalam kategori seorang yang sudah baligh, umur 9 tahun. Itu namakan anak tersebut sudah baligh. Atau baligh juga dikatakan oleh ulama balaghathud da'wah, sudah sampai kepadanya perintah agama. Urusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dia. Agilin, orang yang berakal. Keluar dari kata berakal, orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabok. Orang yang tidur wajib. Orang yang tidur wajib dia. Coba kalau tidur ini nggak mungkin sholat. Habis bangun tidur wajib dia bayar qodoknya. Tapi orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabok yang tidak sengaja maboknya, itu nggak wajib bayar qodoknya. Balighin agilin, tahirin, harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas kalau perempuan. Dan haram atasnya untuk bayar qodok salatnya. Muhiyah kata Sayyidatna Aisyah, kunna umirna bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami dahulu diperintahkan untuk membayar qada puasa ketika haid, tapi tidak diperintahkan untuk membayar salat. Jadi qadanya pun dalam keadaan haram. Bukan hanya waktu haidnya haram salat, tapi qada bayar haidnya tak boleh juga. Karena sudah dikasih keringanan oleh Rasulullah SAW untuk dia mendapatkan keringanan meninggalkan sholatnya dalam keadaan haidnya. Jadi syaratnya harus dalam keadaan suci dirinya, suci dari haid dan nifas. Dan wajib atas seorang wali
abahnya, kakeknya, kemudian jatuhnya ke hakim, bukan seperti atau al-wasi, abahnya, kakeknya, kemudian al-wasi. Beda dengan warasah. Kalau warasah saudaranya, kemudian anak saudaranya, kemudian anak dari pamannya, begitu. Kalau namanya asabah di dalam bab warasah wilayahnya. Tapi di dalam masalah perintah salat, yang pertama yang wajib adalah kedua orang tuanya, kemudian kakeknya, kemudian yang diwasiatkan oleh kedua orang tuanya, atau yang kemudian waliul amr, yang jadi hak kewaliannya, baik itu pemerintah atau orang yang ditunjuk menjadi mengatur urusan diri itu anak, hakim atau orang yang diperintahkan oleh hakim. Itu wajib memerintahkan anak tersebut bis salati li sab'in, dengan perintah salat pada umur 7 tahun. Kata Imam Ghazali, kenapa umur 7 tahun? Karena disitulah Allah letakkan dua kekuatan, antara kekuatan syaitan dan malaikat yang terus berperang. Ketika umur tamyiz itu, umur 7 tahun, dimasukkan golongan tamyiz, sudah bisa membedakan dia. Itu terjadi pertempuran antara dua kekuatan yang Allah letakkan di dalam hati, kekuatan malaikat dan syaitan, sehingga harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan melaksanakan ketakwaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar cenderung dia ngikutin syariatnya Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan malaikatnya. Lammatul malak. Kalau kagak kena waswasatus syaitan, dibisikan syaitan yang lebih banyak ke dalam dirinya. Makanya harus ditekankan. Imam Syafi'i mengatakan, lihat di sini perintahnya salat, bukan baru belajar salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abi Daud mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian dengan salat. Salatnya udah bisa, bukan baru belajar salat. Jadi kata Imam Syafi'i, sebelum umur 7 tahun dia udah ngerti tentang wudu, dia udah ngerti tentang najis, dia udah ngerti tentang syurut wajib dan rukun wudunya, yang membatalkan wudunya, salatnya, rukun salatnya, wajib salatnya, syarat wujubnya, dia udah paham. Wa idza balagha sabiyyu, apabila seorang anak laki-laki, au tahuratil haidu, atau anak perempuan yang haid, awin nufasa, orang perempuan, anak perempuan yang nifas, au afaqal majnun, atau sembuh orang yang gila dari kegilaannya, qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu. Ini namanya dalam fikih apa? Zawalul mani. Hilang hal-hal yang mencegah orang tersebut melakukan ibadah. Mani as-shalah apa? Haid, nifas, gila tadi. Ini hilang sebelum keluar waktu. Bigadri takbiratin, walaupun tinggal sekadar takbir doang. Tinggal takbir adzan, misalnya zuhur tinggal sisa Allahu Akbar, azan asar langsung. Masuk asar. Tapi masih didapetin waktu zuhur walaupun sekadar takbir. Wajaba alaihil qadha. Maka wajib atasnya membayar qadha. Ingat lu. Bagi orang yang gila, bagi orang yang mabok, bagi orang yang pingsan, bagi orang yang haid, nifas, bagi anak kecil yang baligh. Kalau dia baligh pada saat sebelum habis waktu sholatnya, bukan hanya zuhur, di waktu mana aja, di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, yang penting apa? Sekadar takbir. Masih ada sisa waktu sekadar takbir. Wajaba alaihil qadha, maka wajib atasnya melaksanakan qadha. Wa yajibul qadha as-salatul lati qablaha in kana zuhran aw maghriban mimman tujma'. Dan wajib membayar qadha kalau salat itu bisa dijamak seperti zuhur. Tersisa waktu zuhur takbir. Karena zuhur bisa digabung dengan asar, maka apa? Wajib asarnya juga dibayar qadha. Begitu juga maghrib. Tersisa waktu maghrib sekedar takbir. Tapi apa? Maghrib dengan isya bisa dijamak, maka bayar juga waktu isyaknya. Itu pembahasan tentang zawalul mani bagi orang-orang yang hilang
yang mencegah dia melakukan ibadah ketika waktu sholatnya masih ada, walaupun sekadar takbir. Apabila sholatnya yang bisa digabung, bisa dijamak, maka wajib dia bayar dua-duanya, bayar waktu zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Kalau subuh enggak. Kalau dibayarnya di waktu subuh, sadarnya di waktu subuh, baiknya di waktu subuh, hilang headnya di waktu subuh, enggak wajib dibayar. Bayar isya enggak wajib dibayar zuhur, karena enggak ada yang digabung di waktu sholat subuhnya. Wa idza dakhalal waktu, ini kebalikannya. Kalau tadi hilang yang mencegah sholat, kalau ini masuk hal yang mencegah sholat, datangnya gila, datangnya pingsan, datangnya haid, datangnya nifas, datangnya baligh. Wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadru ma yu'addi bihi al-fardu. Apabila masuk waktu dan telah berjalan dari waktu tersebut sekadar bisa melaksanakan sholat fardu. Tumma hadatil mar'ah, kemudian head si perempuan tadi, dia udah masuk waktu zuhur, dia diem, dia nggak melaksanain, dia main-main. Bisa dia melaksanakan sholat langsung, dia diem. Akhirnya 5 menit, 10 menit head dia. Karena inti tadi nggak melaksanakan langsung, wajib inti bayar qadha. Itu turu'ul mani dipanggilnya. Dengan syarat headnya itu terus menerus, headnya itu tidak hilang. Ada darah sebentar datangnya. Misalkan tadi zuhur, dia nggak sholat zuhur udah 5 menit, masuk waktu dia nggak sholat, udah 5 menit nih, berhenti darahnya, dia head, wajib dia bayar goboknya tuh. Tapi apa? Headnya berhenti 10 menit, nggak ada lagi darah, bersih udah sampai asar. Apa? Wajib sembahyang waktunya, masih sholat di waktunya, nggak wajib gobok, wajib bayar. Bukan wajib bayar, wajib sholatnya. Ini kalau headnya terus menerus sampai waktu asar, sampai tiba waktu wajib yang lainnya. Jadi masuk waktu dia nggak sholat, dia diamin sholatnya sampai head, datang head. Dia bisa tadi tuh 5 menit melakukan sholat zuhur, melakukan sholat asar, dia bisa. Dengan syarat bisa melakukan taharah dan bisa melaksanakannya fardunya, bisa sempurna melaksanakan sholat fardunya 4 rakaat kalau zuhur. Kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh 2 rakaat, yang lain-lain 4 rakaat. Dia bisa melaksanakannya, dia nggak laksanakan. Kemudian head datang, wajib bayar gobok. Wajib dibayar gobok setelah bersih dari headnya nanti. Thumma hadatil mar'atu aw nafisat qabla shalah. Kemudian head seorang perempuan. Wa idza dakhala al-waqtu, apabila sudah masuk waktu salat, wa madha qadra ma yu'addi bihil fardu, dan telah berjalan sekadar salat yang bisa ditunaikan dalam fardunya dalam waktu tersebut. Thumma hadatil mar'ah, kemudian datang head bagi seorang perempuan. Wa nafisat dan atau nifas qabla shalah, sebelum dia melaksanakan salat. Padahal dia tadi ada waktu kosong untuk melaksanakan, dia nggak laksanakan. Apa kewajibannya? Au junna qablal waqt, atau dia gila sebelum masuk waktu. Wajib qada'u tilkas shalah, maka wajib dia mengqadha salat tersebut. Begitu juga salat yang tadi dijamak. Kalau salatnya yang bisa dijamak, wajib bayar 2 salat. Maghrib, isya, zuhur, asar. Kalau masih memungkinkan, tapi syaratnya kalau dua-duanya memang terus head. Ada waktu 10 menit bisa ngerjain maghrib, bisa ngerjain maghrib, isya, bisa ngerjain zuhur, asar 10 menit panjang. Dia nggak kerjain, akhirnya head apa? Wajib dia bayar goboknya 2, bukan 1. Bayar zuhur, bayar asar. Kenapa? Karena waktu yang dia bisa melakukannya buat dua waktu. Kalau tadi cuman berjalan 3 menit atau 5 menit, cuman bisa ngerjain apa? Sholat zuhur doang, nggak wajib asarnya, nggak wajib bayar gobok asarnya. Kenapa? Karena yang tersisa cuman waktu 5 menit, terus head dia. Apa dia? Wajibnya zuhur doang, nggak wajib bayar
asarnya. Tapi kalau mau panjang waktunya 10 menit lebih, didemin, terus datang head, dia nggak sembayang, wajib ente bayar zuhur, ente wajib bayar asar. Wajib ente bayar maghrib, wajib ente bayar isya. Kenapa? Karena sholat itu bisa dilaksanakan di 2 waktu yang memungkinkan tadi. Di dalam waktu yang dia tinggalkan, dia nggak melaksanakan sholatnya. Itu namakan turu'ul mani'. Bab tentang datangnya hal-hal yang mencegah sholat. Haid, nifas, gila, kemudian mabok dan pingsan. Tapi yang dicontohkan di sini hanya seorang wanita yang haid dan nifas. Wa yajibu 'alal aba wal ummahat wa sayyidil abid ta'limu auladihim as-sighar wa 'abidihim ma yajibu 'alaihim. Kemarin saya sudah katakan saya akan ambil waktunya Habib Bagir dengan Habib Alwi. Tapi Habib Alwi tadi kelihatannya Masya Allah udah siap-siap pun. Ini takut juga nih pelajaran hadis. Habib Bagir juga begitu, cuman kemarin nggak hadir, jadi kita kasih waktunya doa dia nanti. Karena saya udah janji. Wa yajibu 'alal aba wal ummahat wa sayyidil abid ta'limu auladihim as-sighar wa 'abidihim. Dan wajib atas bapaknya dan ibunya wa sayyidil abid yang punya budak sahaya, ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka as-sighar, anak-anak mereka yang belum balik, anak-anak kecilnya. Dari umur tamyiz, dari sebelum umur tamyiz, sebelum balignya. Wa 'abidihim, dan budak-budak mereka, ma yajibu 'alaihim, apa yang wajib atas mereka qabla bulughihim, sebelum baliknya mereka, minat taharah tuh. Bersuci, wassalah, wassiyam, salat, puasa, zakat, itu wajib disampaikan. Wa yu'arrifuhum tahrimaz zina, dan dikenalin tentang haramnya berzina, wal liwat, homoseksual, dan yang sejenisnya, lesbian dan yang sejenisnya, tentang perzinahan diajarin, jangan sampai ditelantarkan. Tadi itu masalahnya apa? Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahin antara mereka di dalam tempat tidurnya, walaupun hanya dengan bantal, walaupun hanya dengan guling, walaupun hanya cadar pemisah aja, nggak boleh berdekatan, supaya nggak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariah, perbuatan zina atau liwat. Apalagi zaman sekarang medianya udah rusak sekali, sehingga anak-anak kita yang kita juga yang rusak, ngasihnya macam-macam daripada handphone dan alat-alat media yang lain, sehingga banyak merusak daripada otak-otak anak kita dicuci dengan yang kotor-kotor. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga harus hati-hati lebih. Wasarigah, pencurian, wasyurbal khamr, minum-minuman keras, wal muskir, dan hal-hal yang memabukkan. Wajib kita mengajarkan anak-anak kita dari dini, dari sebelum baligh, dari masa tamyiznya, bahkan sebelum tamyiz. Kalau bisa kita ajarkan tuh tentang sholat, tentang bersuci, ajarkan. Apalagi sekarang tentang yang berkaitan dengan syariah, hukum-hukum haram, hukum-hukum wajib, ajarkan anak-anak kita dari dini. Wa tahrimal kadzib, pengharaman berbohong, galilihi wa kathirihi, sedikitnya banyaknya. Jangan diajarin anak kita tentang berbohong. Berikan dalilnya yang mengharamkan tentang berbohong, baik sedikit atau banyak, nggak ada bedanya. Wal ghibah wan namimah, menggosipin orang, ghibah, wan namimah, waliyadzubillah, mengadu domba orang, wa ghaira dzalik, dan hal-hal yang seperti itu. Wa yu'allimuhum annahum bil bulugh yadkhuluna fit taklif, dan mengajarkan mereka bahwasanya mereka dengan baliknya mereka yadkhuluna fit taklif. Dulu para abah kita, para Alawiyin, umur 7 tahun dikumpulin tuh orang-orang hebat, orang-orang besar, diajarin anak udah masuk mumayyiz. Nanti ketika umur 15 tahun dipanggil pembesar-pembesar habaib dari semua daerah untuk, kalau pemimpinnya tuh bangsa Ba'alawi, kita pimpinan kita Al-Ba'alawi yang dinobatkan sebagai ketua para Ba'alawi seluruhnya. Itu kalau dia umur 15 tahun dipanggil semua munsib-munsib para habaib, ketua-ketua suku dari kalangan para habaib ngumpul untuk menyaksikan. Itu bapaknya mengatakan, anakku ini sudah baligh dan dia sudah mendapatkan tuntutan-tuntutan syariah, hukum-hukum Allah. Ditakutin itu anak seada-adanya, sehingga itu anak rasa takutnya hebat, besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan halayak para ulama-ulama, para aulia, para pembesar-pembesar, gimana nggak jadi orang tuh? Gimana itu anak nggak
menjadi orang hebat ketika dia benar-benar didoakan dengan para aulia, pembesar-pembesar, ulama-ulama, diundang oleh ketua para habaib itu suku Ba'alawi. Sampai sekarang, kalau zaman saya dulu saya ingat itu anaknya Habib Hamid dibegitukan. Semua ulama-ulama hebat, semua ulama manasik-manasik, kepala-kepala suku dikumpulkan di masjid di Ba'alawi di Hadramut. Itu diangkat sumpah kalau kita bilang, ini anakku sudah balik, semua kewajibannya sudah tunai, kuserahkan kepada dirinya istilahnya. Sudah semua kewajiban-kewajiban bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, sudah dia tanggung sendiri. Semua tentang hal-hal wajib dia bertanggung jawab, hal-hal yang haram dia bertanggung jawab. Itu gimana keadaan tuh anak? Dan mengajarkan mereka bahwasanya mereka dengan balignya yadkhuluna fit taklif, maka masuk di dalam tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifum bis sabi alamatul bulugh, dan mengenalkan di waktu kecilnya tanda-tanda balignya. Wa anna bi 15 sanah, itu dengan 15 tahun umurnya, hijriyatan tahdidiyatan, enggak boleh kurang 1 hari pun. Wa bil haidhi fil mar'ah, haid dengan seorang perempuan, sudah balik dia kalau sudah haid. Wa yajibu alaihim ail aba wal wali wa ghairihim ujratu man yu'allimu hadha min malih, dan wajib atas mereka para orang tua dan yang mengurus urusan si anak, baik itu tadi wasi atau hakim atau qadhi balad, siapa aja yang ditunjuk untuk memikul tanggung jawab dari si anak apabila orang tuanya nggak ada. Apabila orang tuanya, kakeknya udah nggak ada, jatuhnya kepada yang diwasiatkan atau yang ditunjuk sebagai mengatur kehidupan si anaknya. Wajib atas mereka mengeluarkan ujrah, mengeluarkan biaya untuk orang yang ngajarin anak tersebut dengan hartanya si anak, kalau ada warisannya. Orang-orang dulu begitu. Imam Ghazali, dan saudaranya Sayyidina Ahmad Al-Ghazali dan Sayyidina Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali dan saudaranya Muhammad dan Ahmad, itu diserahkan sama orang tuanya dengan biaya yang sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan harta-harta yang mudah untuk ulama-ulama kita, memberikan motivasi orang-orang yang tidak mampu untuk belajar agamanya dalam urusan yang wajib untuk mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Ja'far bin Bagir Al-Atos. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi bermanfaat untuk kita dan bisa kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut ini kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita yakni Habib Bagir bin Yahya. Setelah jeda iklan berikut tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khusus guru-guru kita tercinta Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atos, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi, Habib Ahmad bin Abdullah Idrus, Habib Muhammad bin Munzir bin Fuad Musawa, Habib Hasan bin Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Musawa, juga Ki Haji Salman Yahya, Ki Haji Abdul Salam. Doakan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan, dan seluruh jamaah yang hadir bersama. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, dan juga para streaming dan juga para pemirsa Cahaya Hati. Ya, Ainus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, kesehatan, keafiatan. Kita semua doa-doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita dengarkan ilmu-ilmu, untayan-untayan nasihat, pesan-pesan yang mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita tiba di penghujung dari kajian kita. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Ketika kita meminta kepada siapapun juga, belum tentu menjamin kita pasti dipenuhi semua permintaan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memenuhi semua permintaan kita.
namun dilihat dari kesungguhan kita, dilihat dari ketulusan kita, bagaimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana caranya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hadirkan hati kita, hadirkan Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, yang Maha melihat, dan saat ini melihat dan memandang kita, mendengar suara kita, bahkan suara hati-hati kita. Mari sama-sama kita ucapkan qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Fahami kepada siapa kita memanggil, resapi kepada siapa kita memohon. Dialah yang Maha mendengar, Dia yang Maha mengetahui, bahkan mengetahui setiap isi dari hati kita. Dialah Allah yang kita sebut namanya, yang namanya penuh keagungan, yang kebesarannya tidak berkurang sedikit pun, yang keagungannya tidak berkurang sedikit pun. Andai pun semua berbakti dan taat kepada Allah, tidak mengurangi dari kebesaran dan keagungan Allah. Jika semua permintaan pun Allah penuhi, tidak akan berkurang dari kebesaran dan keagungan Allah. Bahkan jika semua makhluknya pun bermaksiat kepadanya, tidak mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Bagaimana pengagunganmu kepada Allah? Bagaimana rasa kau mengagungkan dan memuliakan Allah? Saat inilah waktunya, ketika penuhnya harapanmu, penuhnya keinginanmu, banyak yang kau inginkan dan kau harapkan, tangisan dan jeritan hatimu dari setiap kelelahan-kelelahanmu, dari setiap kejenuhanmu, kepada siapa kau sandarkan saat ini? Kalau bukan mengharapkan pertolongannya, kalau bukan kau mengharapkan bantuannya, hanya kepadanya lah, dan hanya Dialah yang mampu mengeluarkan kita dari setiap kesulitan, yang mampu memenuhi doa-doa dan hajat kita. Hanya Dialah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ya Allah, wahai yang Maha mengetahui setiap isi dari hati kami, wahai yang Maha memberi ketenangan, wahai yang Maha pemberi anugerah, wahai yang Maha pemberi kenikmatan, wahai yang Maha pengampun, wahai yang Maha pengasih, sungguh setiap kami memanggil-Mu, terletak harapan-harapan yang hanya kami sandarkan padamu, ya Allah. Setiap kami menyebut nama-Mu, terletak segala keinginan yang kami tidak harapkan dari siapapun, kecuali kami harapkan dari-Mu, ya Allah. Setiap kami memanggil nama-Mu, terletak
di dalam setiap diri kami rasa penyesalan dari dosa-dosa yang kami perbuat. Begitu panasnya rasa api penyesalan kami, ya Allah. Begitu menderitanya hati-hati kami, ya Allah. Begitu menjeritnya setiap dari kami, ya Allah, yang tidak mengharapkan kecuali pengampunan-Mu. Ya Allah, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Sudah di penghujung acara, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, yaitu kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, kepada Habib Zafar bin Bagir Al-Atos, dan Habib Bagir bin Yahya, Habib Hub bin Bagir Al-Atos, beserta guru-guru besar lainnya yang telah berbagi ilmunya kepada kita hari ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi pemirsa, untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Akhirnya saya Diki Sanjaya mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واربط بنا سنة طه في بقاع الأرض واسمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.